Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la qaula wala quwata illa billah. Yang pertama dan paling utama, kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan salah satu kenikmatan yang luar biasa sekali, yaitu nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk selalu menyisihkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga ibadah adalah yang terpenting bagi kita. Jangan sampai video ini melalaikan kita dalam beribadah. Di pagi hari ini sudah retak satu, alhamdulillah. Ini menandakan hal yang positif bagi kita sebagai penetas. Di pagi hari ini mungkin saya mau menginformasikan sebuah manfaat dari jeruk nipis, tetapi ini jeruk nipisnya sudah layu, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya untuk mesin penetas. Sebelum kita mulai, andai kata ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Andai kata ada pengalaman yang lain bagi penetas, mungkin pengalamannya berbeda dari video ini, maka boleh ditulis di komen, atau andai kata belum tahu bisa menyimak. Mudah-mudahan dengan saling berbagi ilmu ini kita bisa saling mengisi kekurangan kita sehingga bisa berkembang usaha penetasan kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita menggunakan sebuah jeruk nipis. Apa manfaatnya? Kita tahu saat menetaskan sebuah telur bebek, kita membutuhkan yaitu penyemprotan, dimana dengan adanya semprotan ini bisa jadi menaikkan kelembapan, dan manfaat yang paling utama adalah melunakkan cangkang yang keras sehingga bisa mandiri dan bisa retak seperti ini. Ini adalah nanti bisa memecah sendiri tanpa bantuan kita. Itu kalau kita semprot. Kadang kita menyemprot itu menggunakan air biasa, tetapi ada kalanya kita menggunakan jeruk nipis. Apa manfaat dari jeruk nipis? Kita tahu bahwa jeruk nipis ini andai kata kita potong lalu kita peras, dan ini seperti ini adalah air jeruk nipis. Ini kalau kita ambil aromanya itu sangat harum, sangat menyengat, yaitu dari bau jeruknya, sehingga kalau andai kata kita semprotkan ke sebuah telur ini atau mesin penetas, itu bisa mengurangi rasa amis yang ditimbulkan dari sebuah telur. Kita tahu bahwa telur bebek itu berbeda dengan telur ayam. Mungkin tingkat aroma amisnya itu lebih kuat daripada telur ayam. Andai kata kita bisa menyemprot dengan air jeruk, maka aroma itu akan hilang, karena
adanya air jeruk. Itu adalah manfaat yang pertama. Untuk manfaat yang kedua, kita tahu bahwa jeruk ini menurut penelitian itu mengandung antioksidan yang mana bisa mengurangi atau mencegah timbulnya virus atau bakteri, sehingga andai kata kita menyemprot, selain kita mendapatkan aroma jeruk, kita juga bisa mencegah daripada tumbuhnya yaitu bakteri-bakteri atau virus-virus yang mengakibatkan gagalnya menetas, sehingga dengan adanya penyemprotan pakai jeruk nipis ini bisa mengurangi gagalnya menetas, karena kita sudah bisa mencegah pertumbuhan daripada virus-virus atau bakteri-bakteri yang ada di mesin penetas. Jadi kesimpulannya, manfaat daripada jeruk nipis ini adalah menghilangkan bau amis atau mungkin bau yang kurang sedap. Kita tahu sebagai penetas, mungkin saat kita menyortir kita lalai dan ada yang tertinggal yang gagal menetas, itu sudah ada bakterinya. Karena ada bakterinya, kita beri suhu yang panas di mesin penetas, ini akan memuai di dalamnya. Karena panasnya sudah tidak terkontrol, lalu bisa mengeluarkan cairan atau bahkan mungkin bisa pecah. Nah, pecahnya sebuah telur yang gagal menetas atau keluarnya cairan yang sudah gagal menetas itu mengakibatkan aroma yang tidak sedap, sehingga dengan adanya jeruk nipis ini bisa mencegah daripada aroma itu. Jadi aroma yang tidak sedap bisa dihindarkan. Itu adalah manfaatnya, yaitu mengharumkan ruangan mesin penetas. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bisa mencegah timbulnya bakteri atau virus yang ada dalam mesin penetas. Kita tahu bahwa sebuah mesin penetas, andai kata habis menetaskan, mungkin itu meninggalkan kotoran-kotoran atau sesuatu hal yang bisa menimbulkan yaitu bakteri, sehingga dengan adanya penyemprotan ini, apa yang dikandung dalam sebuah jeruk ini maka bisa mematikan virus, yang mana virus itu bisa menghambat suatu proses penetasan. Jadi kalau sudah dimatikan, insya Allah usaha kita untuk menetaskan bisa lancar. Mungkin hanya sedikit info ini tentang manfaat dari jeruk nipis. Mungkin dari rekan-rekan yang mau menambahkan manfaat apa lagi yang mungkin belum disebutkan, mungkin bisa tulis di kolom komentar, atau ada pengalaman lain mungkin bisa tulis di komentar. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu penyemprotan dengan sebuah jeruk. Nanti ada lagi yaitu penyemprotan dengan pakai bahan lainnya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat. Ini adalah bagian yang pertama, penyemprotan dengan jeruk nipis. Tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe
Mudah-mudahan dengan adanya dukungan like dan subscribe, maka termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Ini sudah mulai retak, mudah-mudahan nanti siang sudah nongol di dunia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.